Keutamaan belajar dan mengajar. Mengapa belajar dan mengajar begitu dimuliakan dalam Islam? Karena keduanya bukan sekadar aktivitas akademik, melainkan bagian dari ibadah yang mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad bukan perintah sholat, bukan pula zakat, tetapi perintah membaca, Iqra bismi rabbik, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Ini adalah isyarat kuat bahwa jalan pencerahan umat dimulai dari ilmu. Dalam Islam, ilmu bukan hanya alat mencapai dunia, tapi jalan menuju surga. Rasulullah bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis ini menjadikan setiap langkah belajar bernilai tinggi di sisinya. Belajar dalam perspektif hadis bukan hanya untuk menambah pengetahuan, tetapi untuk membentuk karakter dan membangun masyarakat yang beradab. Orang yang belajar dengan niat ikhlas dicintai malaikat, bahkan dimohonkan ampun oleh seluruh makhluk, termasuk ikan di lautan. Lebih dari itu, Rasulullah menyebut orang yang paling baik adalah mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ini menunjukkan bahwa keutamaan belajar tidak hanya terletak pada memperoleh ilmu, tetapi juga dalam menyebarkannya. Begitu pula dengan mengajar, ia adalah peran profetik. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi mewariskan ilmu. Maka, guru sejati adalah pewaris para nabi. Dalam hadis lain disebutkan, barang siapa ditanya tentang suatu ilmu, lalu ia menyembunyikannya, maka akan dicambuk dengan cambuk dari api neraka pada hari kiamat. Hadis ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan memberi penegasan bahwa ilmu harus ditularkan, bukan disimpan sendiri. Menyampaikan ilmu dengan benar adalah bagian dari amanah besar seorang pendidik. Kita juga diajarkan untuk menjadi bagian dari masyarakat berilmu. Sebagaimana sabda Nabi, jadilah engkau orang berilmu, atau penuntut ilmu, atau pendengar, atau pecinta ilmu. Janganlah engkau menjadi yang kelima, karena engkau akan binasa. Islam tidak membenarkan sikap pasif terhadap ilmu. Jika tidak mampu menjadi guru, maka belajarlah. Jika belum mampu belajar secara aktif, maka dengarkanlah. Setidaknya, cintailah ilmu dan orang-orang berilmu, karena mereka adalah cahaya di tengah zaman yang gelap oleh kebodohan. Akhirnya, belajar dan mengajar adalah jalan kemuliaan. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat lebih tinggi. Maka mari kita jadikan aktivitas belajar dan mengajar sebagai ladang amal, sarana pembentukan karakter, dan jembatan menuju keberkahan hidup. Dalam setiap huruf yang kita baca, dalam setiap ilmu yang kita sampaikan, semoga mengalir pahala yang tak terputus, sebagaimana sabda Nabi, ilmu yang bermanfaat adalah amal jariah yang tidak akan pernah terputus, walau jasad telah terbaring di liang lahat.